Cuman jangan ditambah-tambahi. Nikah itu boleh tidak satu napas. Tidak ada kewajiban menikah mesti satu napas. Selama ini didengung-dengungkan nikah wajib satu napas. Kalau tidak satu napas tidak sah. Itu yang bilang siapa? Tidak benar. Nikah itu boleh satu napas, boleh dua napas, boleh tiga napas, boleh sambil bernapas. Yang tidak boleh menikah itu kalau tidak bernapas. Cocok? Iya, ibu-ibu jangan tanya dulu, cocok enggak? Nah, lah iya. Cuman selama ini nikah harus satu napas, enggak Bu? Kalau nikah harus satu napas, kasihan laki-laki yang sesak napas. Ya. Mana bisa satu napas? Aku terima nikah Siti Rohani, dia tarik napas dulu. Oh, enggak sah. Enggak boleh tarik napas. Modar. Jadi boleh Bu. Aku terima nikah Sri Rahayu. Namanya sesak napas. Maharnya 100.000 rupiah. Tunai. Halal. Sah. Jangan pandai-pandaian dari dapur ibu-ibu tuh nengok. Belum. Ngarang. Sah sudah. Yang tidak boleh, ini saya ngaji fikih dulu nih. Saya biasanya tasawuf kajian saya, tapi kelompok saya itu fikih tasawuf. Jadi hari ini saya ngaji fikih. Boleh kan? Boleh. Nah, yang nggak boleh ngaji yang nggak boleh ijab kabulnya diiringi dengan perbuatan lain. Contoh, maksudnya harus diulang. Kalau napas nggak perlu diulang, boleh putus-putus. Tapi kalau dia melakukan perbuatan yang lain itu nggak boleh. Misalnya, aku terima nikah sampai di situ dia kehausan, dia minum. Nah dia minum, taruh minumnya, ulang lagi, nggak boleh disam. Nah itu yang nggak boleh, harus tahu kita. Jadi besok kalau ibu-ibu menikahkan anaknya, jangan mau ditoko-tokoin. Nggak satu napas. Ada yang kadang-kadang orang itu Bu, kalau menikah itu semua grogi, gugup, laki-lakinya gugup, perempuannya pun kalang kabut. Bener? Gugup. Nah saya tanya ibu kalau punya menantu laki-laki, menantunya itu gugup waktu ijab kabul, ibu itu kira-kira malu apa bangga? Bangga. Pertanda anak itu baru sekali nikah maka gugup. Bukan malu. Nah, justru kita malu tanda tanya kalau dia lancar sekali. Berarti udah 2-3 kali. Atau mungkin sudah berkali-kali. Cocok? Cocok. Jadi kalau besok anak ibu nikah, yang perempuan punya menantu gugup, terus diejek orang. Iis, menantumu bodohnya, berulang-ulang ijab kabulnya nggak selesai-selesai. Itu pertanda aku dapat menantu ting-ting. Belum pernah kawin. Kalau udah sering kali berarti lancar. Sudah itu jangan mau kalau nikah itu mesti dipanggil namanya terus tangannya disentak. Itu siapa yang nyuruh? Coba bener nggak? Waktu suaminya maaf, halo, baru bener. Nah, asal kesana lancar saja ya. Saya takut karena kejauhan di sini nanti kesana nggak lancar pula dia. Nah, siapa yang nyuruh? Kadang-kadang waktu nikah ini banyak dipersulit orang. Saya nggak setuju.
Termasuk biaya nikah banyak dipersulit. Biaya nikah itu gratis. Menurut surat yang ditandatangani SBY pada tahun 2014, nikah itu gratis, tidak bayar. Kalau nikahnya dilakukan di kantor KUA pada jam kerja, itu free. Ini harus saya sosialisasikan supaya jamaah Al-Mujahidah ini jangan dibodohi, jangan dibohongi, karena banyak pejabat dan pemimpin yang menjadi pembohong. Harus punya hati. Nah, kalau aku udah mulai gini, mantap ku tengok. Karena kadang-kadang kalau aku ceramah terpaksa aku buat pantunnya. Jambu kelutuk di atas tanduk, pura-pura tunduk, rupanya ngantuk. Ini kadang. Tapi jangan buruk sangka sama orang yang tunduk. Kadang-kadang jambu kelutuk di atas tanduk, kita tidak bisa membedakan yang mana khusuk, yang mana ngantuk. Pokoknya jambu kelutuk di atas tanduk. Bisa aja pura-pura tunduk tapi ngantuk. Tapi tidak semua yang tunduk ngantuk, banyak juga yang tunduk khusyuk, berzikir. Nah, saking nikmatnya. Tapi Ustadz Jamal tidak pernah kecewa dan marah kalau ada jemaahnya yang dia ceramah, jemaahnya itu tidur. Ustadz Jamal bangga karena berarti dia sukses menidurkan orang. Alhamdulillah. Jadi Bu, nikah menurut surat yang ditandatangani SBY waktu itu presiden tahun 2014, dia menandatangani bahwa pada jam kerja di kantor KUA nikahnya itu free, tidak bayar. 1 peser pun 1 rupiah tidak bayar. Bayar 600.000 rupiah seandainya nikah itu dilakukan di rumah atau di luar kantor KUA dan di luar jam kerja. Hari Minggu dibikin nikahnya, kan tidak jam kerja. Dibikin di rumah ibu, itu bayar cuman 600.000 rupiah, tidak ada lagi apapun. Dan bayarnya bukan sama KUA, bayarnya ke bank, ditransfer. Nanti orang KUA ngasih tahu kemana bayarnya. Habis itu tidak ada lagi bayaran. Jangan orang mau kawin ini disulit-sulitkan loh. Rasul menikahkan anaknya Fatimah dengan Sayyidina Ali, itu enak saja menikahkannya. Ya Ali, aku nikahkan engkau kepada anakku Fatimah. Naam ya Rasulullah, selesai urusan. Kita sekarang kok repot kali. Sampai soal bahasa itu kadang-kadang jelimet banget. Aku kadang-kadang pusing kalau udah nengok orang yang dinikahkan itu, yang menikahkannya itu belit-belit ke sana kemari. Padahal tujuannya itu orang mau kawin. Kok disulit-suliti? Bahasa itu nggak apa-apalah. Salah-salah sedikit nggak apa-apa. Udah. Ini kok malah diancam-ancam kalau kau 2 kali lagi nggak bisa tak mandiin, gitu. Coba. Enggak lah, jangan gitulah. Apa enggak gerem ibu yang punya hajatan? Ya kan, acara dari jam 9 sampai jam 12 cuman ijab kabul enggak selesai. Coba. Janganlah ya. Mudahkan urusan mudahkan urusan orang. Nah, itu mudahkan urusan orang juga. Tapi kadang-kadang saking mau memudahkannya semua ditembakin, der, gugur. Masya Allah. Aduh, janganlah. Itu kalau lihat nanti ceramah saya, khutbah saya hari Jumat kemarin itu, presiden harus punya hati yang banyak. Jangan cuma 1 hati presiden. Presiden nggak apa-apa, ini live kita ini. Ini live di Facebooknya saya. Siaran langsung nih, bener. Ini siaran langsung nih. Supaya waktu saya ngomong soal ini, supaya saya jangan kena fitnah, saya sorotkan ke ibu. Nah, jangan. Nah, ini ibu yang kelihatan nih, yang bisa buka nih di Facebook saya. Presiden harus punya hati yang banyak, jangan cuma punya hati 1. Seorang presiden harus punya hati sebanyak hati rakyatnya. Kalau rakyatnya 300 juta, maka hati presiden harus 300 juta.
Kalau presiden cuma punya hati satu, maka dia tidak akan bisa adil. Agar presiden bisa adil, agar jenderal bisa adil, dia harus punya hati sebanyak hati rakyat dan penduduknya. Tidak boleh punya hati satu. Karena presiden akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kenapa dulu kau tembaki orang yang nggak punya senjata, orang yang nggak brutal, itu kenapa kamu tembaki? Itu peluru dari uang mereka. Kenapa kau tembaki mereka? Ada apa? Kau diminta pertanggungjawaban. Awas, Bapak Presiden, Bapak Jenderal, Bapak Gubernur, Bapak siapa saja yang kamu punya tanggung jawab untuk memimpin negaramu, kamu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Hari ini kamu boleh mengelak, kamu boleh mengatakan bahwa kami habisi karena mereka itu mengganggu kami, mereka menyerang kami. Sebesar apa serangan orang yang kepada orang bersenjata dengan tidak bersenjata? Apakah akan menimbulkan kematian? Tidak. Tapi kamu sudah memusnahkan 6 nyawa. Seekor semut pun yang kita bunuh, kita dimintai pertanggungjawaban dalam ilmu tauhid. Karena dia punya ruh, dia punya nyawa. Kamu hati-hati. Seekor, maaf guru saya, seekor nyamuk yang hinggap di kulitnya dia tidak tepukkan hingga mati, dia cuman embuskan. Karena dia tidak mau membunuh seekor nyamuk. Itu nyamuk. Itu nyamuk. Nah, beda kita ya. Maaf, kita digigit semut satu, yang kita bunuh beribu berjuta, kita cari sarangnya. Masya Allah. Kita menganggap kecil nyawa seekor nyamuk. Kita menganggap nggak berharga nyawa seekor semut. Padahal dia punya ruh. Sama waktu kita menyembelih kurban juga begitu. Menyembelih kambing, menyembelih lembu, itu ada ruh yang harus dikembalikan kepada Allah. Dagingnya kamu makan, tulangnya kamu sop, babatnya kamu kari, tapi ruhnya harus kamu kembalikan kepada Allah. Itulah orang tasawuf. Jadi waktu dia menyembelih, dia bukan hanya membunuh, dia tidak membunuh, dia mengembalikan ruhnya kepada Allah karena ingin mengambil manfaat dari daging dan tulangnya untuk dimakan, bukan membunuh. Makanya orang tanya, Ustadz, ada orang menyembelih itu kok bacanya Bismillahirrahmanirrahim, kan dia membunuh? Oh tidak. Waktu kita menyembelih kambing, waktu menyembelih lembu untuk kurban dan akikah, kita bukan membunuh. Ingat, itu bukan membunuh. Itu menyembelih untuk mengembalikan ruhnya kepada Allah, mengambil dagingnya. Beda. Makanya kalau orang yang menyembelih itu tengok tangannya seperti apa yang nyembelih. Banyak yang belum paham cara menyembelih menurut hakikat ilmu makrifat. Kalau orang yang paham, dia akan memegang seperti ini, dia megang. Dia enggak megangnya gini. Dia megangnya gini, menyembelihnya dari bawah tarik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dari bawah ke atas. Itu namanya menyembelih. Tapi kalau dia begini, itu namanya membunuh. Kalau dia gini membunuh. Karena orang membunuh itu tengok, pasti dia megang pisaunya gini. Tidak ada orang membunuh orang itu gini. Tidak ada. Itu belum ada. Pasti gini. Nah makanya guru saya mengajarkan, bunuh. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Gini, dari bawah ke atas. Begitu udah selesai disembelih, tancapkan parangnya ke bumi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, aku kembalikan ruh hewan ini kepadamu dan kami akan manfaatkan daging dan tulangnya buat dimakan. Begitu. Makanya insya Allah kalau orang-orang yang begini menyembelih, dagingnya itu tidak bau, dagingnya itu enak. Kalau ditengok hatinya itu merah. Hati si lembu, hati si kambing tadi, hatinya itu merah, tidak hitam. Karena dia menyembelih dengan zikirullah. Zikir. Ibu bisa senang itu karena zikir, ibu bisa tenang itu karena zikir. Percaya cakap saya,
Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan zikir hatimu akan tenang. Harta enggak bikin kita tenang kecuali orang berharta yang berzikir. Jangan saya bilang gitu terus cita-cita jadi orang miskin. Orang kaya berzikir tenang. Orang kaya tidak berzikir tidak tenang. Orang miskin yang berzikir tenang. Orang miskin yang tidak berzikir tidak tenang. Yang buat kamu tenang bukan kayanya, bukan miskinnya. Yang buat kamu tenang, yang buat kamu bahagia zikirnya. Itu zikirnya tuh. Dan nengok-nengok dua, masuk nih kita nih, masuk nih. Nggak apa-apa, bagus. Kalau masuk di Facebook dalam acara kajian begini, kan bagus. Suaminya pun senang, anaknya pun bangga. Daripada masuk di CCTV kamar hotel, orang-orang itu. Wah, kalau gini kan bangga, nggak ada yang malu. Ih, manis-manisnya. Bu, perempuan itu di usia 40 tahun ke atas lebih manis ketika pakai jilbab yang syar'i. Lebih bagus, lebih cantik, lebih manis, lebih indah. Perempuan umur 40 tahun itu pakai syar'i, pakaian syar'i. Kalau dia tidak menutup auratnya, terbuka kepalanya, orang akan melihat ibu ini baru duduk-duduk di bawah pohon jambu. Iya. Yeah. Terus orang sekarang bilang, katanya, lebih bagus tidak pakai jilbab. Yang kita mau makan, yang kita mau lihat itu isinya, bukan jilbabnya. Itu masuk ya Bu ya, masuk. Tapi saya kok belum kena Ustadz, katanya. Ah, ibu-ibu jauh dari sana, saya geser. Kebetulan tadi anak-anak saya nggak sempat datang, ya kan? Kalau hari Minggu, hari libur ini pagi ini agak susah ngajak anak-anak. Jadi saya sendirilah, main sendiri. Nah itu. Saya sambung lagi kemana? Ke presiden tadi lagi. Presidennya harus punya hati yang baik, karena rakyatnya banyak. Ayo, banyak nggak yang menangis malam itu yang wafat 6 orang itu? Banyak. Banyak yang menangis, anak-anak muda mati. Tapi mereka tidak mati sia-sia, mereka tidak mati percuma, tidak. Walaupun ada di medsos yang mengatakan mampus. Ada yang mengatakan begitu, Masya Allah. Kamu ejek orang ketika dia mati, kamu sakiti orang ketika dia mati, kamu tunggu nanti pada waktu kamu mati, kamu akan dihinakan Allah. Apa yang kita dapat ketika kita mau mati, itu tergantung apa amalan yang kita kerjakan sebelum kita mati. Maka kalau ada orang sebelum mati dia banyak berzikir, maka waktu dia mati, dia akan mati dengan zikir. Kalau ada orang waktu hidupnya banyak megang kartu joker, dia belum akan mati kalau belum sempat megang kartu joker. Apa yang dia amalkan? Itu kata guru saya dulu, Hay'ah namanya. Ibu, guru saya yang pertama dalam hidup saya bukan laki-laki, justru perempuan. Ibunda Hajah Masdalena Nasution Allahumarhamha, yang mengajarkan saya Al-Quran dari alif-alif sampai saya Quran hatam dalam waktu 2 bulan. Saya diajarkan oleh almarhumah. 2 bulan saya hatam Quran dari alif-alif. Guru saya punya amalan yang luar biasa. Perempuan Bu. Amalannya apa? Dia punya amalan hataman Qurannya sama dengan jumlah umurnya. Umurnya sama dengan jumlah hataman Qur'annya. Ketika dia mau meninggal sekitar umur 55 tahun, dia katakan kepada saya, waktu itu baru pulang haji, yang pertama Idul Fitri. Jadi bulan Zulhijjah dia berangkat haji, kemudian hari raya Idul Fitri yang pertama saya datang ke rumah dia. 2 yang saya ingat. Hari ini ibu kepingin kamu jadi imam sholat zuhur ibu.
Saya nggak tahu itu permintaan terakhir. Dia waktu itu sehat, segar bugar. Saya jadi imam di rumahnya, saya nggak ke masjid, saya jadi imam. Setelah selesai sholat, dia duduk lagi di ruang sholat, dia bilang apa sama saya? Kalau seandainya ibu hari ini Allah panggil, ibu sudah ikhlas dan ibu sudah siap. Kenapa? Karena yang pertama ibu sudah selesai menunaikan ibadah haji. Yang kedua, jumlah hatam Quran ibu sudah lebih banyak daripada umur ibu. Waktu itu umur beliau 55 tahun. Kurang lebih tidak sampai 60 tahun. 55 tahun umurnya dan jumlah bacaan hatam Qurannya sudah lebih dari 55 kali, Bu. Masya Allah. Ini yang sedang saya amalkan, yang belum saya sampai. Umur saya sudah 55 tahun, sekarang hataman saya belum 55 tahun. Saya belum bisa. Tapi sekarang insya Allah sedang saya amalkan one day one juz. Satu hari satu juz. Asal saya baca Quran, saya teringat almarhumah guru saya. Asal saya baca Quran, ya Allah, ini daripada ibunda saya yang mengajarkan saya. Apa dia bilang? Kalau nanti aku mati, kalian anak-anak kandungku tidak ada yang mendoakan aku. Tidak apa-apa, ada anak akhiratku yang akan mendoakan aku. Katanya, dia sebut nama saya di depan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya cemburu sama saya. Bang, kami cemburu sama abang. Kami anak kandung mama. Mama enggak pernah mengatakan, mengharapkan doa dari kami. Justru nama abang yang disebutnya. Kalau aku mati, biar anak akhiratku saya dapat titel dari dia, bukan anak kandung tapi anak akhirat. Itu yang pernah dia sebutkan. Nah, ibu, belajar ini perlu cari rahmat guru. Saya alhamdulillah banyak guru saya. Di antara yang banyak itu ada 4 guru yang sama saya punya perhatian istimewa. Termasuk yang tadi menyebut saya anak akhirat. Kau anak akhirat. Guru saya ada yang orang Jawa mengatakan, Allahumma yarham, sudah meninggal juga. Jamal, kamu tangan kanan saya, kamu tangan kiri saya, kamu kaki kanan saya, kamu kaki kiri saya. Ya Allah, ibu, cari berkat dari guru. Cari berkat. Kita tidak sampai kepada Rasulullah kalau kita nggak lewat berkatnya guru-guru kita. Jangan sepele dengan guru, jangan sepele dengan ulama. Kita bisa sampai kepada Rasulullah lewat guru kita. Kita bisa sampai kepada Allah lewat Rasulullah. Oleh karena itu, muliakan guru-guru kita. Saya sana-sana belum kena tadi, nanti cemburu pula. Nah, sudah. Kalau sempat nggak kena pula ketua, payahlah nggak dipanggil lagi. Nah, ini dah. Nih, tak apa-apa, semua saya kenakan. Karena kalau saya saja di situ muak juga orang. Bu, asyik awak, kan kalau awak sendiri awak saja yang kena. Apa kata orang? Ya kan, dia aja. Kalau awak ke sana kan banyak, tengok, ada yang jilbab kuning, ada yang jilbab putih, cantik, aneka ragam. Maka perbedaan pendapat di antara kita pun itu keindahan. Jangan paksakan bahwa orang harus sama dengan pendapatnya kita. Ada yang sholatnya pakai kunut subuh, ada yang sholat subuhnya nggak pakai kunut. Jangan berantem. Itu memang sudah ada ulamanya yang berbeda pendapat. Imam Syafi'i, Bu, Assalamualaikum. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Hambal. Imam Hambal muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pakai kunut sholat subuh. Imam Syafi'i muridnya Imam Hambal tidak pakai kunut sholat subuh. Guru sama murid beda pendapat. Tapi apakah mereka SKT? Enggak. Kita gara-gara kunut sama enggak kunut SKT. Tahu SKT? Enggak kawan, enggak cakapan. Itu zaman saya dulu namanya SKT. Sekarang nggak tahu saya apa istilahnya. SKT. Kayaknya singkatan tuh, SKT. Nah, Imam Hambal datang ke rumah Imam Syafi'i. Sampai di rumah Imam Syafi'i disuruh jadi imam sholat subuh. Imam Hambal sholat subuh pakai kunut. Padahal selama ini nggak pernah pakai kunut.
Maka ditanya sama muridnya, ya Syekh, berarti mulai besok kita sholat subuh pakai kunut? Tidak, kata Imam Hambal. Lalu kenapa semalam waktu di tempat Imam Syafi'i pakai kunut? Memuliakan Imam Syafi'i jauh lebih baik daripada mempertahankan pendapat. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, ikuti adat setempat. Jangan kita ngeyel. Ibu sholat subuh biasa pakai kunut. Pergi ke tempat orang yang nggak pakai kunut. Nggak usah ibu petentengan. Imamnya ruku, ibu ikut ruku. Jangan imamnya iktidal, imamnya sujud, ibu kunut. Allahumma hdini. Jangan. Ikutin. Paham? Lah kamu juga yang nggak pakai kunut jangan petentengan. Imamnya angkat kunut, Allahumma hdina fiman hadait, kamu jangan diem saja. Kamu angkat juga karena kamu makmuman, ngikut gitu caranya. Sama-sama harus memperbaiki diri. Orang itu nggak pakai kunut, ya ada saudara kita Muhammadiyah nggak pakai kunut subuhnya. Bolehkah kita menjadi makmum mereka? Boleh, boleh. Jangan nggak mau. Saya nggak mau sholat di situ, sholat masjid Muhammadiyah nggak pakai kunut. Nggak begitu diajarkan Islam. Ikut di situ hari itu. Hukum kunut sunat apa wajib? Sunat. Nggak dikerjakan nggak apa-apa. Ya udah hari itu kita nggak pakai kunut karena imamnya nggak pakai Nah kan enak bu. Kemudian ini kan ada yang pahamnya kakinya rapat. Perempuan juga ada ya. Nggak apa-apa boleh. Ada yang satu kakinya rapat, ada yang satu bahu rapat. Jadi masalah rapat itu berbeda pendapat ulama kita. Ada yang mengatakan rapat itu kaki, ada yang mengatakan rapat itu tangan. Jangan bertengkar, tapi jangan maksa. Kalau seandainya teman kita yang di samping, kita taruh kaki kita deket dia, terus dia menghindar, gini, kan ada tuh, karena merasa geli, tidaknya. Nah kita jangan maksa, jangan terus narik kaki. Ya sudah, karena ada lo laki-laki, aku atau perempuan. Di kami laki-laki ada yang gitu. 4 rakaat kerjanya cuma nyari kaki kawannya. Ada, nggak tahu saya kalau perempuan. Sehingga saking saya marahnya di rakaat keempat tak pijakkan kakinya. Karena aku merasa geli, nggak nyaman kalau kakiku yang kiri ini, kakiku yang cantik ini kena kaki dia yang jelek. Ecek-eceknya. Tapi bukan itu, kan geli bu. Aku tarik, udah jangan dipaksa. Tapi kalau dia nyaman nggak apa-apa. Sama yang mengatakan yang rapat itu bahu, jangan kita juga gini-gini ke kawan kita. Nggak perlu begitu sekali. Paham? Paham? Nah, itu dalam sholat. Ibu-ibu ada tanya lagi, Ustadz, oh bukan di sini. Ustadz waktu kita sujud, waktu di Al-Jihad kemarin. Ustadz kalau kita sujud itu, kita itu tangannya seperti apa, di mana? Kata Nabi, beda jari tangan kita waktu sujud sama waktu ruku. Waktu sujud, jari tangan kita rapat bu. Itu kata Nabi. Rapat. Tapi waktu kita ruku, jari tangan kita renggang. Nah, waktu ruku kan gini bu. Nah, jadi waktu ruku itu ibu memegang lututnya gini. Nah, salah saya, betul. Bisa juga salah, namanya pun ustadz. Nah, waktu ruku, ya betul, ingatkan. Waktu ruku jarinya renggang, betul ya? Waktu ruku jarinya renggang, gini bu, renggang. Waktu sujud jarinya rapat. Nah, jadi jangan renggang waktu sujud. Jadi tangan ibu waktu sujud tuh gini, jangan gini, ya kan? Nah, kalau nangis boleh gini. Supaya nampak siapa yang ya lagi nggak ada duit nangis, lagi nggak ada duit, jarinya harus renggang. Mana tahu ada yang datang bawa uang. Jadi gitu. Dan perempuan kalau sujud agak beda dengan laki-laki sujudnya. Kalau perempuan sujudnya agak rapat, ininya rapat.
Sikunya ini menahan sininya. Kalau laki-laki agak renggang. Kenapa begitu Ustadz? Kalian sudah tahu jawabannya. Jangan ditanya kenapa ya. Karena saya nggak mau menjelaskan itu. Kalian sudah paham? Enak kan? Nah, sujud itu harus ada anggota sujudnya. Kening, hidung, telapak tangan, lutut, sama jari kaki. Ada 5 anggotanya. Saya ulangi. Pertama kening, hidung, tangan, 3, lutut, 4, kaki, jari, 5. Ada 5 anggota sujud. Itu harus kena kelan. Pertanyaannya, kita kan banyak juga yang hidungnya pesek kayak saya. Hidung saya nggak pernah kena Ustadz, nggak apa-apa. Karena lebih panjang jidat kita daripada hidung. Jadi jangan urusan sholatnya jadi ngukur-ngukur gitu, nggak usah. Ya Allah, aku bukan nggak mau ini hidungnya rapat ya Allah, tapi memang udah nggak sampai macam mana ya. Ya udah, cukup ini saja. Jangan tersinggung yang pesek kayak saya, Bu. Orang pesek itu jarang kena penyakit sinusitis, jarang. Orang pesek itu pada umumnya sehat ya. Kenapa? Karena orang pesek itu hemat udara. Jangan marah, orang pesek itu banyak untungnya. Malah orang Indonesia itu kalau hidungnya terlalu mancung jelek. Kayak Pinocchio, tinggi 150 cm, hidungnya 4 inci, jelek. Orang Indonesia itu memang cantiknya pendek dan karena pendek. Yang buat orang Indonesia itu cantik karena dia pendek dan pesek. Bu, orang kalau pendek hidung mancung itu jelek. Allah itu adil, menciptakan orang Indonesia pendek dan ya agak tonggek lagi. Allah sudah adil. Tidak semua orang pesek itu jelek, banyak. Istri saya pesek, manis. Ya? Iya, baik. Tangannya itu terbuka atau tidak waktu sholat, ya kan? Kena telekung. Sebenarnya ini tidak ada, ini sebenarnya fadilah sholat. Seandainya dia pun tertutup, tidak masalah, terkena telekung. Itu bukan wajib, itu fadilah. Jadi sholat itu ada yang wajib di dalam sholat, ada yang sunnah, ada yang fadilah, keutamaan. Jadi yang saya sebutkan tadi itu bukan wajib, itu fadilah, keutamaan. Saka, gitu harus jelas. Jadi macam tadi ibu ada yang dia kena telekung, ada yang pakai di sini. Apakah sah sujudnya, sah sholatnya? Sah. Sholat itu rukunnya 13. Dari takbir, berdiri, berniat, dan seterusnya ada 13. Masalah tadi itu fadilah, adab-adab dalam sholat. Nah, itu dia. Jadi sah, boleh. Ibu-ibu tanya juga semalam sama saya, Ustadz waktu sholat ini zaman masker, boleh nggak saya sholat pakai masker? Boleh. Sah sholat orang yang pakai masker? Sah. Saya tidak mengatakan tidak sah sholat orang yang tidak pakai masker. Orang pakai masker sah sholatnya, tapi dia menutup hidungnya Ustadz. Ya, karena membuka hidung itu bukan kewajiban dalam sholat, itu adalah fadilah dalam sholat. Nah, supaya jelas. Ibu ya? Iya, boleh tutup hidungnya. Tapi kebetulan saya kurang nyaman dan tidak nyaman kalau saya sholat sujud pakai masker, maka saya buka maskernya. Kan nggak apa-apa, boleh. Terus ada ibu-ibu merasa nyaman dengan maskernya, silakan. Jadi jangan dipermasalahkan di situ, nggak apa-apa. Yang sampai ke Allah tuh hati kita waktu sholat. Kamu ingat siapa waktu sholat? Allah, sampai ke Allah. Ana inda dzanni abdi bi, aku berada dalam sangkaan hambaku. Kalau hambaku merasa aku dekat kepadanya. Kalau dia merasa aku jauh daripadanya. Allah tergantung rasa kita, ibu. Maka jangan pernah meninggalkan Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Datangi Allah dan dekati Allah. Kapan kita paling dekat dengan Allah? Pada malam hari ketika kita bertahajud.
Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka pada sebagian malam berzikirlah kamu, bertahajudlah kamu sebagai tambahan solat-solatmu. Maka Allah akan naikkan kamu ke maqam mahmuda, tempat yang mulia, maqam Muhammad, maqam Rasulullah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang terbangun saban malam. Saban malam hiasi hidup kami dengan tahajud kepadamu ya Allah. Ibadah yang menaikkan maqam kita di sisi Allah. Pada maqam mahmuda, maqam yang sebaik-baiknya di sisi Allah. Faghfir lana, faghfir lana, faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Banyak dosa kami ya Allah. Tetapkan iman kami, hapuskan kekafiran kami ya Allah, hapuskan kejahatan kami ya Allah, ganti dengan kebaikan yang datang dari sisimu ya Allah. Nangis. Barang siapa orang yang menangis, memohon doa di malam hari yang sunyi kepadaku, maka aku malu menolak doanya. Aku perkenankan doanya. Nangis. Air mata ini jawaban Allah. Orang yang paling rugi di sisi Allah, orang yang paling keras hatinya. Walau dia solat rugi karena hatinya keras. Walau dia puasa rugi karena hatinya keras. Apa yang membuat hati orang keras? Apa tanda hati orang yang keras? Tanda hati orang yang keras susah meneteskan air mata. Tanda orang yang keras hati itu. Apa tanda orang itu lunak hatinya? Tanda orang itu lunak hatinya, gampang meneteskan air mata. Indah wajahnya karena sering berlinangan air mata. Allahu Akbar. Netes. Dikabarkan tetangganya sakit, netes air mata. Dikabarkan ada mau infak 1000, menetes air mata. Alhamdulillah, di sela-sela ini kita kan mau ada pasang TV channel. Sudah ada kita pasang. Ini minta juga bantuan ibu-ibu. Saya ada program tuh Rp1.000 untuk masang TV channel dakwah. Tuh ada, boleh. Antum maunya masuk juga tuh di TV kita tuh. Foto. Kalau bisa kemari Bu, biar saya ini kan juga satu. Sekali aja kemari. Tuh. Ya Allah tuh. Ini ibu kan ada majelis Taklim Al-Mujahidah ini bekerja sama dengan Al-Fakir Channel Edison ini, kita masang TV channel dakwah di daerah-daerah terpencil. Jadi kita pasang, ya kita pasang TV ini di tempat-tempat terpencil. Ada yang sudah kita pasang. Kalau ibu mau nengok di mana kami pasang, itu nanti ibu boleh buka YouTube-nya. Di YouTube kita itu nama YouTube-nya itu LQ TV Medan.
LQ TV Medan. Itu ada di sana. LQ TV Medan nama YouTube-nya. Nah, ibu-ibu kami harapkan ibu-ibu sudilah kiranya memberikan donasi ke sini, ya. Nanti akan kita pasangkan TV channel dakwah. Jadi daerah-daerah terpencil Bu itu mereka nggak dapat ustadz-ustadz karena banyak ustadz yang nggak sanggup ke sana karena tempatnya terpencil dan jauh. Jadi mereka nggak dapat pengetahuan agama, maka kita pasang di sana TV channel dakwah. TV itu TV smart TV. Jadi TV itu bisa buka YouTube, TV itu bisa Facebook, ya kan? TV itu bisa smart TV namanya. Dan di situ ada kita masukkan program-program kajian fikih, cara sholat, cara ibadat, dakwah-dakwah kita dari ini kita masukkan di situ di program itu. Jadi perangkat itu ada hard disknya sebesar 1 terabyte. Nah, bagi ibu-ibu nanti kami harapkan bantuan dan dukungannya untuk ini. Ya, nanti akan teknisnya nanti Ibunda Sulis yang lebih paham tentang teknisnya. Boleh sambil jalan ya Bunda ya. Nah ini Bu, ini kita bawa mati. Orang beriman tuh hartanya bawa mati. Dibawa mati. Mana yang diinfakkan, yang disedekahkan? Beras yang tadi Ibu kasih itu sama orang-orang yang nggak mampu itu dibawa mati. Harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan itu kita bawa mati. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akharatani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas solihin. 1000 aja enggak apa-apa Bu. Nanti diumumkan di LQTV itu bisa ditengok juga sumbangan Ibu. Dan insya Allah Bunda tanggal 26 Desember itu sudah diprogramkan. Tanggal 26 Desember itu mau masang di desa Tiganderket Tanah Karo. Kalau ibu-ibu ada yang mau ikut boleh. Cuman nanti kira-kira 3 hari sebelumnya saya akan kasih informasi. Karena ini musim hujan, saya takut kalau kami tetap pergi akan masang. Tapi kalau nanti ini musim hujan, di bulan Desember nggak usah ikut. Nanti di bulan Januari atau bulan berikutnya. Kalaupun mau ikut ibu-ibu, tidak boleh naik 1 bus. Karena bus nggak bisa ke sana. Yang bisa ke sana kalaupun mobil bus itu mobil bus pariwisata nggak bisa. Mobil bus kecil boleh. Tapi saya rasa untuk bulan 12 ini nggak usah dulu lah. Kami tetap masang nggak apa-apa. Tapi kalau saya bawa ibu-ibu di bulan 12, khawatir. Nanti di bulan 1 dan di bulan berikutnya saja. Ya Bunda Sulis ya. Ya Bunda Ketua ya. Di bulan 12 nggak usah. Kalau kami tetap pasang karena itu tugas kami. Tapi kalau saya suruh bawa ibu-ibu saya kasihan. Karena masa-masa hujan begini. Kalau kami udah siap. Ya, kalau kami paling ada 2 mobil tetap akan pasang ke sana. Baik. Nanti ibu akan kami kirimkan di YouTube, kami akan kirimkan juga di Facebooknya saya untuk itu. Nah ini supaya dilanjutkan nanti mau diumumkan ya Ibu Bunda Sulis ya hasilnya ya, hasilnya. Ini kira-kira sudah, yang? Oh nikah masal. Nikah masal insya Allah bulan 1. Karena juga nikah masal, iya Bu, kita akan mengadakan nikah masal orang-orang mualaf. Bukan ibu-ibu, ini kok udah seneng padahal. Kita akan melaksanakan nikah masal Bu, itu orang-orang mualaf yang ada di desa mualaf, desa binaan kita. Itu di daerah Binjai, daerah Sebingi. Bulan Januari insya Allah kita akan ke sana menengok mereka dinikahkan secara massal. Tidak tertutup kemungkinan jika ibu-ibu yang janda sudah punya calon boleh dibawa untuk dinikahkan di sana juga. Boleh. Kan halal ya? Halal, enggak apa-apa. Jadi itu bulan 1 nanti kita akan ke Sebingi. Itu
Saudara kita yang di sana mu'alaf dulu nikahnya nggak Islami. Mereka nikahnya berdasarkan adat. Jadi mereka minta ke saya, Ustadz, kami ada di sini kurang lebih 10 orang mu'alaf ini. Kami dulu nikahnya nikah adat. Kami tidak nikah secara syariat agama. Kami mau supaya disahkan secara nikah agama. Betul itu Bu permintaan mereka. Kalau kita nggak lakukan, mereka tetap nanti kena hukum zina. Makanya kita mau nikahkan ke sana. Insya Allah bulan Januari. Baik. Nah, Bunda, tadi saya mulainya jam berapa? Satu, ya. Bunda berapa menit lagi saya? 5 menit lagi. Sama doa, ya. Saya kan tanya, karena ya begini Bu, ceramah ini pun ada juga pantunnya. Kalau ada ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Biar cepat pulang. Tapi ada pula pantun yang lain. Pantunnya satu lagi, kalau mau menangkap si ikan kakap, pakailah umpan si ikan sotong. Kalau ustadz ini tak banyak cakap, harapan honor kena potong. Nah, jadi kan entah yang mana yang mau. Iya Bu. Bolehlah kalau boleh. Ya, apa Bu? Yang mau tanya? Iya. Waalaikumsalam. Ya. 2014. PP Peraturan Presiden nomor 48 tahun 2014. PP 48. Ya. Nah, itulah yang salah. Itulah memang sebenarnya tidak ada yang harus dibayar. Urusan penduduk, urusan masyarakat itu tidak ada yang bayar. Pemerintah membuat semua urusan itu free. KTP, kartu keluarga, NH, apa saja itu semua free. Tunggu dulu. Nah, memang ini betul nih. Awak yang menjelaskan, awak yang kena marah. Bu, aturannya kan saya bilang aturannya tidak bayar. Yang membuat bayar itu adalah keperluannya. Betul? Jadi orang itu yang meminta bayaran. Jadi ini yang salah. Dibilang ibu tadi ngurus N aja bayar. Betul. Jangankan ibu, saya ustadz pun bayar kok. Bayarnya itu sebetulnya bukan ke pemerintah, bayarnya itu ke individu. Makanya relatif bayarnya. Ada yang 200, ada yang 300, ada yang mau nikah sampai juta-jutaan. Benar. Nah, itu yang kita sekarang maunya semuanya pengajian ini kita nuntut. Jangan lagi begitu. Itu bukan peraturannya. Ya. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, 48. Enggak apa-apa. PP 48 tahun 2014. Itu ditandatangani SBY. Ya, hebat SBY menandatangani untuk itu. Kita menunggu presiden yang sekarang untuk menandatangani kebijakan untuk umat Islamnya apa gitu ya. Kita tunggu. Jangan suudzon, mudah-mudahan ada. Kalau enggak ada ya kebangetan. Baik. Ada lagi yang mau bertanya, Bu? Satu orang lagi boleh? Subhanallah, inilah murid-murid tasawuf, tidak mau banyak tanya, mau banyak beramal saja.
Kami nggak mau bertanya Ustadz, karena memang gini, rupanya pernah juga kejadian, Masya Allah. Saya pun heran di pengajian malam itu, kenapa lah Bapak itu banyak tanyanya. Saya ceramahnya cuma 25 menit, dia nanyanya hampir 15 menit. Dia nanya terus. Minggu depannya saya datang lagi, saya tengok sampai selesai pengajian, Bapak itu toh nggak ada lagi. Terus saya tanya, Bapak yang nanya semalam itu mana? Udah meninggal Ustadz itu. Terus ada yang nyantel lagi, dia bilang apa? Itu kayaknya kemarin buang tabiat katanya. Sampai itu jadi orang banyak nggak mau nanya lagi. Gara-gara kalau nanya takut dibilang buang tabiat. Enggak, kalau ada yang perlu tanya, boleh, Ibu. Di penutup, Ibu boleh nanti di YouTube-nya cari LQTP Medan, tuh di YouTube. Kemudian kalau Facebook-nya Al Fakir Siregar. Terus kalau mau save nomor saya boleh. Ya. Nah, mau save nomor saya boleh, mau dimasukkan ke grup ngaji fikih tasawuf boleh. 0852 6246 6163. Alhamdulillah. 6246 6163. Ya. Ustadz, masukkan kami ke grup ngaji fikih tasawuf boleh. Ya. Tapi kalau sama saya boleh WA, tapi jangan sering-sering ngomong. WA, ha? Iya. Iya. Baik, kita tutup dengan doa. Oh, siapkan dulu ya. Kasih kode ya kalau udah siap ya. Diumumkan dulu baru dikasih kode. Diumumkan dulu baru kita tutup doa, bagaimana? Umumkan dulu. Oh, iya, umumkan dulu. Alhamdulillah. Tuh. Ya. Cemana? Nomor 0852 62 46 61 63. Ya. Itu nomor WA sekali. Saya nggak suka banyak-banyak. Saya satu saja cukup. Nomornya cuma satu, nggak dibeda-bedakan. Bu, sementara ibu-ibu masih menghitung, ada yang mau tanya lagi? Ya, boleh Ibu. Ya, apa dampaknya? Iya. Apa dampaknya kita selalu membunuh semut, membunuh nyamuk? Membunuh yang sia-sia itu dampaknya sangat negatif. Artinya apa? Semakin kasar hati kita. Hati kita semakin keras. Makin sering kita membunuh makhluk-makhluk Allah yang tidak benar, hati kita semakin keras. Pertanda orang hatinya yang sudah lembut itu, kecuali memang dia mengganggu. Tapi kalau nggak mengganggu, itu tadi, yang gigit kaki kita cuma satu semutnya, tapi yang kita bunuh, semua yang disarang yang nggak tahu apa-apa itu kita bunuh. Itu salah. Tapi kalau di kaki kita tepuk, di tangan kita tepuk, itu silakan boleh. Tapi jangan yang tidak mengganggu. Baygon, ya. Untuk kenyamanan boleh juga. Kalau itu untuk baygon, obat nyamuk, ya kan? Nah, itu untuk memang dia mengganggu, karena dia mengganggu. Bolehkah kita lakukan? Boleh. Satu juta berapa Ibu? 1.027.000. Jadi begini Bu, ini kan, dah nggak apa-apa. 1.027.000. Dulu pernah di sini juga terkumpul sekitar berapa? 2 juta berapa? 2 juta. Dulu 2 juta. Terus ini sekarang 1.027.000. Bikinlah kira-kira 3 juta ya udah. 3 juta. Insya Allah ya. Nah nanti kan kalau
itu kan kira-kira satu TV channel itu sekitar 5 juta itu. 5 jutaan. Nah, jadi nanti kalau udah begitu, nanti yang yang kita tunggu berapa sampai 5 juta itu kita bikin saja di situ, itu programnya Al-Mujahidah gitu. Jadi kita bikin di situ programnya Al-Mujahidah. Pas lah itu, kan ini udah terkumpul 3 juta ya. Nah, jadi Al-Mujahidah. Nanti kita bikin stikernya di situ, ya kan? Kita bikin sekitar itu Al-Mujahidah. Jadi Al-Mujahidah nanti. Nah, untuk itu ya nanti ada 5 juta. Itu untuk Al-Mujahidah, ibu-ibu ketua nanti boleh sarankan sama saya, ibu mau masangnya itu di daerah mana gitu. Tapi daerah terpencil. Jangan, kan Ustaz yang tahu daerah mana, kami tinggal ngikut. Oh gitu. Enggak, kalau ada masukan mana tahu. Nanti kita pasang di mana, tapi kalau dari ibu-ibu ada saran, dari ibu ketua pengurus Al-Mujahidah ada saran, Ustadz pasang di sini, kita siap. Kita koordinasi. Ya. Kita koordinasi ya. Untuk di atas bulan Desember ya Bunda ya. Karena di atas tahun baru. Iya, karena ini tahun baru biar kami aja nanti yang masang. Nah, ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل دعانا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وقدم لنا من الجن مع الإيمان يا الله ampunkan dosa kami yang banyak, maafkan kelalaian kami ya Allah, tunjukkan kami yang benar itu benar ya Allah, tunjukkan kami yang benar itu benar dan beri kami kekuatan mengikutinya ya Allah. Tunjukkan kami yang salah itu salah ya Allah, beri kami kekuatan menghindarinya ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kedua ayah bunda kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah. Ampunkan dosa kami yang banyak ya Allah, yang selalu berbuat salah dan maksiat ya Allah. Terbuka mata kami, terbuka pula kemaksiatan mata kami ya Allah. Terucap kami dengan ucapan-ucapan yang sia-sia ya Allah. Ya Allah, ya Allah, hidupkan kami dengan iman dan takwa ya Allah. Kelak ketika berpisah ruh dan jasad kami ya Allah, enakkan mati kami ya Allah, tenangkan mati kami ya Allah. Jadikanlah mati kami husnul khatimah, mati yang baik ya Allah. Mati dengan kalimat akhir la ilaha illallah. Ketika tubuh kami dibenamkan ke dalam kubur ya Allah, ketika jiwa kami dimasukkan ke dalam barzah ya Allah, tubuh kami ditinggalkan sendiri ya Allah. Jadikan kalimatul haqqi la ilaha illallah sebagai teman dan benteng kami dari fitnah dan azab kubur ya Allah. Ya Allah, ampunkan juga dosa mak kami ya Allah, mak kami yang banyak jasa kepada kami ya Allah. Ditumpahkannya darahnya untuk mengeluarkan kami dari rahimnya ya Allah. Ditumpahkannya susunya ya Allah
untuk membesarkan kami ya Allah. Belum terbalas setetes darah dan setetes susunya ya Allah. Engkau panggil mak kami itu menghadap-Mu ya Allah. Ampunkan dia ya Allah. Begitu banyak jasanya bagi hidup dan kehidupan kami ya Allah. Walau dia juga berbuat salah, ia berbuat dosa mak kami itu ya Allah. Tapi dia buat dosa ya Allah karena kebodohannya ya Allah. Dia buta huruf ya Allah. Dia tak pandai tulis, dia tak pandai baca ya Allah. Mak kami itu bodoh ya Allah. Dengan bodohnya dia buat dosa ya Allah. Tapi dengan kasih sayangnya dia besarkan kami ya Allah. Dengan pengorbanannya ya Allah, dia sekolahkan kami sampai kami jadi sarjana ya Allah. Sampai kami jadi orang yang berilmu ya Allah. Tempatkan mak kami itu ya Allah pada tempat yang sebaik-baiknya di sisi-Mu ya Allah. Demikian juga ayah kami itu ya Allah, lelaki tangguh ya Allah. Mereka bekerja pagi, siang dan malam ya Allah, memeras keringat, membanting tulang untuk nafkah dan sekolah kami ya Allah. Terkadang berhutang ayah kami itu untuk sekolah kami ya Allah. Berhutang dia untuk makan kami karena penghasilannya yang sedikit ya Allah. Karena penghasilannya yang kecil, dia pensiun ya Allah dan dia masih bekerja jaga malam ya Allah. Ya Allah, ya kami itu betul-betul bertanggung jawab kepada kami ya Allah. Dia dah meninggal ya Allah. Dia telah Engkau panggil ya Allah. Jadikan semua yang dia kerjakan selama hidup itu mengalir ke kuburnya, mengalir ke barzahnya ya Allah, dengan kebaikan-kebaikan ya Allah. Jangan siksa ayah dan mak kami di sana ya Allah. Jangan berikan yang tak baik kepada ayah dan mak kami ya Allah. Jika ada kebaikan-kebaikan yang kami buat selama ini ya Allah, kami rela itu untuk ayah dan mak kami ya Allah. Kami persembahkan untuk ayah dan mak kami di alam kuburnya ya Allah. Kami rela tak dapat apa-apa dari kebaikan yang kami buat ya Allah, asal diberikan kepada ayah dan mak kami itu ya Allah. Cukup bagi kami ya Allah. Seandainya bisa harta kami menebusnya ya Allah, kami ingin ayah mak kami itu hidup lagi ya Allah, bersama-sama dengan kami ya Allah. Kami rindu dengan melayan mak kami. Kami rindu ya Allah tatapan wajah ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah sekali lagi kebaikan kami ini mengalir tercurah kepada mereka di alam barzahnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami ayah dan emak yang disayangi anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak dan istri serta suami kami itu sayang kepada kami ya Allah. Ya Allah, perkenankan doa kami ya Allah. Faghfir lana, faghfir lana. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa ayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata bis salam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tausiah kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya. Mudah-mudahan doa kita dijabah Allah. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.